Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana membuat thumbnail gratis dengan menggunakan Canva. Jadi kenapa saya share tentang bagaimana cara membuat thumbnail? Karena menurut saya thumbnail ini adalah bagian terpenting kedua setelah yang namanya judul YouTube, yang mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menaikkan yang namanya CTR, teman-teman ya. Percuma misalkan judul kalian itu udah oke banget, udah sesuai dengan tips yang saya share kemarin, tetapi thumbnail kalian itu nggak ngundang klik. Nah, di video ini saya akan bahas menjadi 4 bagian besar. Yang pertama, kenapa thumbnail itu juga merupakan faktor penentu keberhasilan video kalian. Kemudian yang kedua adalah prinsip membuat thumbnail yang efektif. Kemudian yang ketiga, cara membuat thumbnail cukup menggunakan Canva. Dan selanjutnya yang keempat di sini adalah tips mengoptimalisasikan yang namanya thumbnail tersebut yang tujuannya biar CTR kalian naik. Langsung aja sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, kenapa thumbnail juga merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan video kalian. Jadi gini teman-teman, thumbnail itu ibaratnya adalah cover daripada video kalian. Saat orang itu scroll-scroll YouTube, mereka itu nggak langsung bisa yang namanya dengerin video kalian atau tahu isi video kalian. Yang pertama kali mereka lihat ya thumbnail tersebut atau covernya tadi. Penelitian YouTube sendiri menunjukkan yang namanya thumbnail dan judul kalian itu menentukan 90% keputusan untuk ngeklik. Jadi menurut saya kalau thumbnail kalian itu asal-asalan, pastinya video kita itu boleh saya bilang udah kalah duluan sebelum bersaing. Untuk itu di sini itu kita butuh yang namanya thumbnail itu yang benar-benar mengundang klik, yang menarik perhatian, jelas, dan mudah dibaca meskipun lewat yang namanya layar HP. Oke, semakin menarik ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Prinsip desain thumbnail yang efektif. Di sini juga saya akan menginformasikan ada 4 prinsip dasar dalam pembuatan thumbnail yang efektif tadi ya, supaya hasilnya itu benar-benar maksimal. Yang pertama adalah kontras warna. Tujuannya adalah biar mencolok di feed tuh. Pilih warna background dan teks itu yang tabrakan kalau bisa. Jangan malah menggunakan warna itu yang hampir sama. Takutnya nanti malah ngeblur. Oke, jelas di sini ya. Kemudian yang kedua, wajah yang ekspresif. Karena dengan wajah yang ekspresif tadi, secara psikologis itu lebih menarik perhatian. Kalau memungkinkan itu pakai foto wajah yang mengekspresikan seperti itu loh. Kayak kaget, seneng, serius, dan lain sebagainya. Karena konten YouTube secara global itu menunjukkan, bahkan terbukti ya, perform menggunakan wajah itu lebih baik. Kemudian selanjutnya prinsip yang ketiga adalah teksnya itu singkat dan besar. Thumbnail itu bukan tempat untuk naruh banyak tulisan teman-teman ya. 3-5 kata itu menurut saya udah maksimal banget. Dengan font yang menurut saya itu ya harus tebal dan besar, sehingga meskipun dilihat dari layar HP yang kecil aja tetap terlihat dengan jelas. Kemudian prinsip yang keempat adalah fokus satu objek aja teman-teman ya. Jadi maksudnya di sini adalah jangan terlalu ramai. Boleh saya bilang itu di sini itu jangan terlalu masukin banyak elemen-elemen yang nantinya malah bikin penonton itu nggak fokus. Padahal elemen itu sebenarnya nggak penting-penting amat juga. Atau gini ya, fokuskan mata penonton itu ke satu subjek utamanya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke bagian ketiga, yaitu bagaimana membuat thumbnail menggunakan Canva. Caranya gampang banget di sini ya. Kalian tinggal masuk aja ke canva.com atau kalian juga bisa download aplikasinya ya. Mudah kok sekarang itu kalian download segala macam, semua caranya ada di sana. Nah, selanjutnya kalian itu tinggal masuk aja, kemudian klik di sana itu yang namanya thumbnail YouTube. Di sana itu nanti langsung akan keluar banyak banget template thumbnail tersebut. Selanjutnya kalau kalian udah menemukan template tersebut, kalian pilih, kalian pengen yang mana nih yang sekiranya itu menurut kalian itu thumbnail itu bagus. Sudah, kalian pilih aja templatenya. Kalau udah ketemu templatenya, kalian sesuaikan ukurannya. Jangan lupa yang namanya thumbnail itu adalah 1280 dikali 720 pixel. Kemudian langkah kedua, kalian mengupload foto kalian atau foto tambahan yang pengen kalian masukkan ke dalam template thumbnail tersebut. Selanjutnya, kalau misalkan secara foto udah, kalian tinggal ngedit teksnya aja teman-teman. Kalian bisa ngerubah warnanya, terus milih fontnya yang seperti apa, yang sekiranya menurut kalian itu bisa menarik perhatian penonton, kalian bisa gunakan. Dan keempat, saya sarankan kalian juga merubah warna backgroundnya biar lebih menarik. Yang kelima ini saya sarankan kalian itu menambahkan elemen seperti diagram ataupun grafis gitulah ya. Kalian bisa tambah-tambahkan sendiri, kalian sesuaikan tentunya dengan yang namanya judul YouTube kalian. Jika sudah, yang terakhir di sini kalian tinggal download aja.
Kemudian selanjutnya pada saat kalian sudah download, jangan lupa kalian pilih itu PNG biar kualitasnya itu juga tinggi. Nah, kalau udah, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian selanjutnya, yaitu tips mengoptimasikan thumbnail. Yang pertama, kalian bisa preview thumbnail tersebut ke ukuran yang kecil. Kalian zoom ya. Ini penting ya. Jadi ini untuk memastikan tetap terbaca jelas meskipun kecil. Yang kedua, selanjutnya di sini adalah kalian bisa melakukan yang namanya testing, teman-teman. Artinya di sini itu kalian itu membuat thumbnail, saya sarankan bisa lebih dari satu, bisa 2 atau 3. Kalau view-nya stuck atau tidak ada pergerakan yang signifikan, saya sarankan kalian ubah thumbnail tersebut di hari ketiga ataupun hari ketujuh. Karena kadang perubahan thumbnail itu mendongkrak CTR kalian. Kemudian yang ketiga di sini lebih kepada konsisten yang namanya style thumbnail tersebut. Kalau channel edukasi itu saya sarankan ada warna khas, teman-teman ya. Fontnya tetap, posisi logonya juga tetap. Jadi kayak biar orang itu ketika nonton thumbnail kalian itu langsung tahu, oh ini tuh channelnya si A. Desain yang simple tapi efektif lebih baik daripada desain yang ramai tetapi tidak fokus. Oke, jadi sekarang langsung ke kesimpulannya. Thumbnail itu bukan hanya sebatas estetika, tapi lebih kepada fungsi komunikasi visual. Tujuannya itu mungkin lebih kepada kita itu pengen bikin orang itu ngeklik thumbnail kita. Jadi bukan hanya sebatas bagus di pandangan mata kita. Gunakan Canva di sini sebagai tool gratis kalian pada saat ingin membuat thumbnail. Manfaatkan template-nya. Dan tetap saya sarankan perhatikan prinsip desain pembuatan thumbnail yang tadi saya share. Kontras, ekspresi, font yang tebal dan besar, dan jelas. Kalau teman-teman udah punya contoh thumbnail yang menurut kalian bagus, coba kalian share di komunitas kreator kreasi ini. Nanti kita discuss bersama ya, kita ada tambahan ataupun pengurangan. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.